Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Genta Akbar Arifa from 6th semester to the Honorable Miss Evana Mesari as a lecturer of translation and interpreting class. Now I will fulfill my assignment for the final project, final exam. What if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? Bagaimana jika berprestasi di sekolah dan dalam kehidupan bergantung pada lebih dari sekadar kemampuan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah? Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa di semua jenis lingkungan yang sangat menantang. Dan dalam setiap penelitian, pertanyaan saya adalah, siapa yang berhasil di sini dan mengapa? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. Saya dan tim peneliti saya pergi ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba memprediksi taruna mana yang akan bertahan dalam pelatihan militer dan mana yang akan keluar. Kami pergi ke National Spelling Bee dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan melaju paling jauh dalam kompetisi. Kami bermitra dengan perusahaan swasta, bertanya siapa di antara para penjual ini yang akan mempertahankan pekerjaan mereka dan siapa yang akan menghasilkan uang paling banyak. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. Dalam semua konteks yang berbeda itu, satu karakteristik muncul sebagai prediktor kesuksesan yang signifikan. Dan itu bukanlah kecerdasan sosial, bukan ketampanan, kesehatan fisik, dan bukan pula IQ, melainkan ketabahan. Grit adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Ketabahan adalah memiliki stamina. Ketabahan bertahan dengan masa depan Anda. Hari demi hari, tidak hanya untuk minggu ini, tidak hanya untuk bulan ini, tetapi selama bertahun-tahun dan bekerja sangat keras untuk mewujudkan masa depan itu. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari ketabahan dari Chicago Public School. Saya meminta ribuan siswa SMA untuk mengisi kuesioner tentang grit, dan kemudian menunggu selama lebih dari 1 tahun untuk melihat siapa yang akan lulus. Ternyata anak-anak yang lebih ulet secara signifikan lebih mungkin untuk lulus, bahkan ketika saya mencocokkan mereka dengan setiap karakteristik yang saya dapat ukur, hal-hal seperti keluarga, nilai tes prestasi standar, bahkan bagaimana perasaan safe kids ketika mereka berada di sekolah. Jadi bukan hanya di West Point atau National Spelling Bee saja genggaman itu penting. Hal ini juga penting di sekolah, terutama bagi anak-anak yang beresiko putus sekolah. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? So far, the best idea I've heard about building grit in kids
is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. Setiap hari para orang tua dan guru bertanya kepada saya, bagaimana cara membangun grit pada anak-anak? Sejauh ini ide terbaik yang pernah saya dengar untuk membangun grit pada anak-anak adalah sesuatu yang disebut dengan pola pikir bertumbuh. Ini adalah ide yang dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck. Dweck telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berubah dan tumbuh sebagai respon terhadap tantangan, mereka jauh lebih mungkin untuk bertahan ketika mereka gagal, karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi yang permanen. Jadi pola pikir bertumbuh adalah ide yang bagus untuk membangun ketabahan, tapi kita butuh lebih dari itu. Kita perlu mengambil ide terbaik kita yang merupakan intuisi terkuat, dan kita perlu mengujinya. Kita perlu mengukur apakah kita telah berhasil, dan kita harus bersedia untuk gagal, salah, dan memulai lagi dengan pelajaran yang dipetik. Thanks for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.